Jangan ikut campur di belakang laporan tersebut. Tuh. Nah, kenapa Pokoknya curiga sama Bukit? saya jawab ya. Iya, saya ikut campur. Mau apa dia? Saya ikut campur. Mau apa? Lah dia aja kan tukang ikut campur urusan Iya, orang. betul. Ngapain? Ngapain sampai nunjuk-nunjuk? Tak culek nanti matanya. Sekarang gini ya, siapapun yang berusaha atau punya keinginan untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, kita pasti dukung dan kita ada di belakangnya. Bener. Banyak Jadi nggak yang usah ikut campur terlalu banyak ini. nih. Mr. Iya. Z, Mr. Blind, Dr. Janet, semua ikut campur. Mau apa dia? Ya, aku ikut campur. Kenapa? Emang, saya culak nanti. Ini culek nanti. Dia doang yang bisa ikut campur. Nah, justru Tapi kalau itu si ya. Begeng nggak ada ikut campur ya. Si Begeng nggak ada. Begeng mah udah males ngurusin dia. Justru dari situ nanti kita akan melihat, teman-teman, jejak digital kan nggak bisa hilang. Kenapa dia harus mengancam? Kenapa dia harus ketakutan? Kita akan melakukan pembuktian terbalik nanti. Ya kan? Kalau memang dia tidak bersalah, siapkan pembelaannya sampai ketemu di pengadilan, kan gitu. Iya nggak? Iya dong. Benar. Nggak perlu panik, nggak perlu takut siapa di belakangnya, siapa mendukung siapa atau siapa ikut campur. Ya kita semua, teman-teman Diculek masih makin ingat kan? jereng katanya Kak Fitri. Udah jereng. Tambah Apa jereng sih? bener. Udah jereng ya? Apa itu? Udah. Jereng atau jereng? Jereng, Jadi Jadi sekarang ini saya bukan body shaming ya. Ini kan memang kodrat dia ya. Tapi karena dia juga suka menghina orang, panggil nama orang nggak pernah bener, Begeng lah, Bokir lah, Suneo lah, apalah. Ternyata kenapa dia selama ini pakai pakai kacamata sama pakai topeng, matanya jereng, Mr. Z. Apa itu? Bola matanya tuh lari nggak sinkron, nggak sinkron. kiri satu ke kanan. Ternyata, Oh, kok kalau ada istilah begitu ya? emang begitu ternyata. Dan dan yang ngomong siapa? Yang Miss Gosip yang udah Miss sering Gosip, ketemu sama udah pernah dia. ketemu kan? Mungkin satu hari dia lepas kacamata mau makan, Miss Gosip kaget. Biasanya kan nggak bisa lepas tuh. Oh, satu hari kelepas mungkin kacamatanya. Dia apa keculek matanya apa-apa. Oh, lihat dia ternyata jereng matanya. Jereng. Nah, jadi Itu gini, makanya dia menghina orang, dia nggak ngaca. Buku saya tuh nggak mau Itu banget loh, begitu. Pak, mata jereng itu kalau kataku mata bitong. Jadi kan satu ke kanan, satu ke kiri. Itu makanya aku sebut mata bitong gitu. jadi gini teman-teman. Oh, Ya, Miss ya. Gosip, si dokter detektif kan, si Bopeng ini pernah bilang ya bahwa Miss Gosip tuh miskin, bayar pengacara aja nggak mampu. betul. Boro-boro mau LP ya kan. Nah akhirnya Miss Gosip kan membuka donasi tuh. Hmm. Nah dari situ seharusnya si Bopeng ini sadar, siapapun yang berdonasi nanti itulah di belakangnya Miss Gosip. Dia akan melawan rakyat sekarang, lawan masyarakat. Jadi Iya. daripada dia nanya-nanya, awas ya, Fitri Salhuteru atau siapa Reza Gladys di belakangnya, bukan. Masyarakat sekarang yang berdonasi memberikan Masyarakat. dukungannya untuk Miss Gosip. Itu kan saya tahu kemarin kan saya memang ada teman saya dari Malaysia kan. Saya jalan seharian sama dia. Terus malamnya saya ke rumahnya SS. Dokter Reza bilang, kirimin tuh, ada yang kirimin, kakak kok aku dibawa-bawa lagi, kan aku nggak tahu apa-apa. Dibawa-bawa apa? Aku kan mau ngebuka nggak enak, ada banyak tamuku kan. Ya ntar aku lihat, saya bilang gitu. Nah setelah selesai ngobrol, masih di Union nih, masih ngobrol sama teman-teman, tapi udah ngobrol santai ya. Pas aku lihat, langsung emosi dong saya, Mr. Blind. Oh sialan, dia lagi ngancem-ngancem orang. Nggak sadar kan kita tuh kalau kesel sama orang suka refleks ya. Ya. Saya ambil handphone, saya marah-marah di situ ya, yang saya upload gitu. Tahu nggak kiri kanan meja saya pada nyamperin, oh ternyata begini kalau Bu Fitri lagi marah. Malu juga. Malu juga saya, nanti banyak orang yang nggak sadar pada ketawa semua. Iya, lanjut Bu, katanya emang dia tuh meresahkan, kata dia. Iya maaf ya, saya bilang gitu. Itu kejadiannya Kak. Dia Reza kan kasihan ya, dia nggak tahu apa-apa dituduh-tuduh melulu kan. Iya. Kalau saya yang dituduh, saya nggak peduli, emang saya kan nggak punya kepentingan, Mr. G. Ya kalaupun memang saya ngedukung ngedukung si Miss Miss Gosip. Gosip, emang mau ngapain dia?
Itu awas tuh, awas mau ngapain? Ngapain? Kayak preman aja dia, awas-awas. Lanjut. Oke, ini ada kawan kombur. Bur, malam Bur. Malam Mr. G, malam semuanya, malam Kak Aku. Sebelumnya saya kasih tahu ya Bur, ini di sini di Komal ini Bur tidak ada koin Bur. Makasih. Gak apa-apa ya Bur. Ya nanti turun lagi Mr. C. Enggak, ini makanya saya kasih tahu, Bagaimana Bur? Enggak apa-apa. Jangan diiniin deh ke situ. Aku tahu kok posisi Rumana yang bisa dipalakin koin ya. Biasanya aku yang dipalak, Bapak. Jangan palak gue ya, Kumpur. Jangan palak gue, awas. Enggak, aku juga bisa kok menempatkan Rumana yang bisa diajak untuk happy mana room yang pembahasannya memang fokus kepada edukasi hukum dan lain sebagainya. Betul. Jadi gimana pendapatnya buat Besti ini? Terkait apa itu, Si Kak? Dugong udah bikin LP. Gimana pendapatnya? Bikin LP-nya di mana? Biar dia yang menjelaskan nanti. Pokoknya yang pasti dia sudah bikin LP. Oke, kalau menurut tanggapan aku ya, sejauh itu untuk kepentingan masyarakat dan kebenaran, Kombur Salhutero akan tetap support. Harus support dong Kompur Sahuteru. Ya Harus tadi support. ada kok Pak, Miss Gosip itu. Ya nonton tadi, tapi keliling lagi dia, mungkin dihubungi sama Dokpeng. Oke, ini aku mau menanyakan sama Mr. G juga, karena kebetulan kan yang Ini kompeten. Momotnya bekerja ya, jangan nonton doang ya, Momot ya. Oke, Mr. G. Jadi hari ini saudari kita itu si Samira itu kan kembali lagi hadir di Polda, katanya sih. Oh benar, berarti saya cerita itu lanjut Kompur. Terus dia bilangnya sih untuk mengawal berbagai laporan-laporan yang telah dia buat di Polda kayak gitu, termasuk dengan laporannya SS. Nah, diwawancarai sama media, dia bilang kalau dia akan menyurati yang namanya komisi yudisial yang tujuannya itu untuk meminta komisi yudisial agar mengawasi proses persidangan kasus DRL ini nanti, supaya tidak ada nanti permainan-permainan di belakang lah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah permintaan si Samira ini untuk menyurati komisi yudisial yang tujuannya untuk mengawasi proses persidangan itu mekanismenya itu sudah benar atau ini kayak udah terlalu too much atau terlalu berlebihan? Udah, itu aja. Ya. Ya kalau saya sudah berlebihan karena berkasnya aja belum sampai sudah kesana arahnya. Berlebihan itu. Nah boleh nggak saya tambahin? Silakan. Nah, tadi itu di PMJ itu rame karena akan ada preskon mengenai SP3 siapa gitu yang masalah ijazah Pak Jokowi. Nah, tiba-tiba preskonnya itu batal karena nggak mau enek gitu loh, ada si Bopeng di situ. Jadi pada nggak jadi preskon, marahlah wartawan, ceritalah ke saya. Memang si Bopeng ini udah ngeganggu ke semua loh Bu, katanya. Emang kenapa? Kita kan perlu berita ya, ngeberitain dia terus kan bosen ya, kata dia gitu. Nggak ada wartawan di sini yang mau wawancara dia. Akhirnya ada tuh wartawan 1 biji doang, yang lain buang badan karena udah kesel sama dia. Dia ada di sana mau nanya laporannya Sela, terus mau banyak lah, udah. Makanya saya bilang dia mau jadi security PMJ, dia udah nggak laku jadi dokter, dia mau jadi security PMJ kali. Sampai wartawan tuh marah loh. Yang tadinya mereka itu mau dapat berita yang penting gitu, gara-gara ada dia, jadi nggak jadi press release-nya atau press con-nya itu nggak jadi tentang kasus lain Polda. di Polda ya.
Cuma nggak Berarti Polda sudah sadar. Oh, orang ini lagi. Gitu. Sudah sadar itu. Emang sadar, mah pada enak sama dia tuh. Ya, Too much, kemarin benar kata perusahaan- Mr. G, too much. Ya, aku udah tahu kemarin tuh. Bapak, aku mau tanya dong. Tadi Ya. kan kata Mr. Glenn, si Miss Gosong tuh LP-nya tuh mirroring lah ya dengan Dokpeng itu. Artinya kan nanti udah bisa dilihat ya kalau misal sudah diterima, berarti Dokpeng akan kemungkinan kira-kira ditahan juga nggak itu ya Bapak? Karena kan laporan sama kan, perlindungan konsumen kan? Kira-kira akan ditahan juga nggak sudah terlihat gitu kan? Apa tergantung penyidiknya, suka-suka penyidik atau memang harusnya ditahan gitu? Gimana Bapak? Oke, saya tidak tahu ini laporannya tentang apa. Kalau undang-undang kesehatan atau undang-undang konsumen, saya juga harus pelajari dulu pasalnya. Karena penahanan itu kan dilihat dari ancaman hukumannya. Oke, itu yang satu. Yang kedua, penahanan itu memang apa namanya ya, tidak mutlak harus ditahan ya, tetapi itu hak daripada penyidik. Mau tahan silakan, tidak silakan. Tetapi ketika kasusnya itu udah ada contohnya ya, sebaiknya dilakukan penahanan, ini sebaiknya. Kemudian kita ini kan belum tahu ini sejatinya itu laporan-laporan ini kan tidak tahu nih apakah ini berkaitan dengan perlindungan konsumen ataukah dengan undang-undang kesehatan. Begitu. Semua Kalau Mr. G. undang-undang saya tidak tahu ini Bu, saya tidak tahu. Ya, silakan. Setahu saya semua ya, ada perlindungan konsumen, ada undang-undang kesehatan, makanya ancaman hukumannya itu 16 tahun. Ya, kalau ancamannya itu bisa dilakukan penahanan. Memang syarat penahanan itu kan ancamannya di atas 5 tahun. Itu satu syarat. Kemudian ada syarat-syarat subjektif lainnya, antara lain dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, bukan lagi dikhawatirkan sekarang, berupaya, begitu ya, berupaya melarikan diri, berupaya mengulangi perbuatannya, berupaya merusak barang bukti. Kalau persyaratan itu sudah layak untuk dilakukan penahanan, mengulangi perbuatannya pasti akan dikhawatirkan itu. Begitu memahir. Kalau Dokpeng kan sudah jelas berulang-ulang mengulangi, berkali-kali mengulangi perbuatannya, Mr. C. Ya, perbuatan itu yang Benar dimaksud. ini ya Bapak, benar-benar harus dikawal ya ini laporan Miss Gosip ini karena kalau sampai misalnya nggak ditahan gitu, kita harus tanda tanya ini kenapa gitu ya kan? Karena kan Iya. laporannya sama gitu kan, gitu ya Bapak. Ya kalau saya ya, ini mohon maaf ya, kalau saya baru sampai di pintu sudah tak kasih surat ya, langsung tanda tangani masuk gitu, Biar aman ya. aman, no comment. Ada apa ini? No comment, masuk. Amin, amin, amin. Kalau saya. Banget semua. Oke, ada lagi pertanyaannya. Nah, sekarang ini saya bagus ini sebenarnya ini kalau kondisi real sekarang ini bagus karena intinya sudah terima laporan polisi, nanti di cross check, namanya laporan polisi itu kan TKP di mana. Kalau TKP-nya di mana, kemudian bagaimana memudahkan proses perkara ini? Ya paling mudah ya Mabes Polri supaya menyangkut masalah wilayah, ya kan? Begitu. Ini kan kalau saya lihat dari apa yang saya terima ini kan LP-nya ada sudah. Kemudian bisa juga diambil alih oleh kesatuan yang lebih tinggi ya. Itu bagus juga karena saya juga mendapatkan informasi itu. Begitu. Mungkin Bu Fitri, tapi Miss Gosip yang seharusnya menjelaskan ini laporan polisi sudah benar dengan bukti LP atau belum Bu Fitri? Sudah, tapi biarkan Miss Gosip yang Ya. memberikan informasi ke teman-teman semua ya. Miss Gosip malam ini sedang sibuk mungkin ya? Iya, mungkin ya lagi
Ini Mr. Blind kemana Mr. Blind ini? Hah, siapa? Mr. Blind. Mungkin sinyal itu, mungkin. Nah ini juga ya ada hal yang menarik yang ku soroti dari pernyataan di Topeng yang diwawancarai hari ini di Polda. Itu dia ada bilang kan ketika ditanya sama wartawan, sebegitu mengawalnya ya Topeng untuk kasus-kasus yang dilaporkan ini. Oh iya, saya sangat mengawal ini sampai tuntas, kata kayak gitu. Karena yang saya lawan ini adalah orang-orang kaya yang duitnya nggak berseri, kata kayak gitu kan. Nah ini pernyataan yang orang-orang kaya yang dia lawan ini yang duitnya ini berseri, berarti secara apa namanya psikologinya ini kayak dia ini memang apa ya yang dia incar ini, apa sih, orang kaya duit atau gimana kayak gitu kan. Terus lagi-lagi dia bilang juga supaya ini yang saya kasusin ini atau yang saya laporkan ini supaya bisa mengembalikan uang masyarakat ratusan miliar. Ini ada kan judulnya di atas saya ini ada. Bentar ya, mohon maaf ya, saya besarkan dikit ya nanti. Ini dari pernyataan polisi yang dikutip oleh Polda Metro Jaya. Ini sampai lihat semua ya teman-teman ya. Saya tidak tahu ini polisinya ya ini. Ya coba lihat ini judulnya nih. Polisi menegaskan bahwa Iya, kasus Mr. G. pelanggaran perlindungan konsumen menyeret Richard Lee masih berjalan. Kalau perlindungan konsumen, kalau mau dapat duitnya tidak melalui pidana, nanti melalui perdata. Itu polisi ngomong begitu itu karena si Samira itu bolak-balik ke Tahti ngeliat si DRL masih ditahan atau enggak. Duh, parah dia mah, Mr. G. Loh, Ganggu. itu kalau saya mau penangguhan, mau ini itu urusan penyidik. Karena mungkin tidak penting lagi untuk berkas perkara yang harus ditahan, penyidik bisa saja begitu. Kalau urusan dia itu kan urusan apa ya, urusan yang berbeda ya. Karena itu tadi ada rasa sakit yang paling dalam. Saya nggak tahu sakitnya apa, mungkin dokter Janet yang tahu lah. Nah terus Mr. G ini lagi ada Sakit lagi hati Mr. C. Sakit hati itu kan ada penyebabnya. Karena cintanya ditolak sama DRL. Oh iya. Itu kan itu Pak, ngeliatin calon suami loh Pak. Harusnya ke sana bawa nasi padang kayak gitu kan enak loh Pak. Oh nggak bawa nasi padang kayak gimana mau ngunjungin? Ya kalau hanya mengawal. Mr. G, Agimo juga aneh ya. Dari awal kan kebanyakan lokasinya si Samira itu kan di mana, di Serang. Anggaplah kasusnya daerah harusnya kan di awal udah di Polda Serang. Yang kalau dia ngelaporin kasusnya SS harusnya yang ilegal itu kan harusnya di Polda Serang. Di polisi Serang lah. Kenapa dia harus ke Polda? Kalau mau deket langsung aja taruh si DRL di polisi Serang, ngapain ke Polda? Aneh ya. Kan lokus yang illegal akses pasti di Serang deh, pasti dia tahu sih itu kan di Serang, terus yang ngelaporin kan di Serang, ujungnya kan ke mana, ke Kejaksaan Serang kan dialihan. Berarti kan emang awal lokasi di sana. Kenapa Polda nerima gitu ya, Polda Jakarta kenapa nerima gitu. Aku aja kalau ada pidana katanya ini harus ke Polres Jakut, gak bisa ke Polda kalau TKP aku di Jakut. Iya, itu catatan tersendiri. Saya tidak tahu alasannya apa, gitu. Tapi saya bisa menjawabnya. Tapi nanti ya, ini dulu, Kombur dulu mau ngomong apa, Mbur? Iya itu tadi ada info lagi yang saya dapatkan dari wawancaranya si Topeng ini. Dia bilang kalau ini apa namanya, si Julianus Sembiring kan bilang kalau laporannya si Topeng itu sama kliennya SS itu ya laporan nggak penting lah, kata kayak gitu. Karena ya masa ini apa namanya, keributan antara dia sama SS itu ya kayak ibarat pertengkaran mama komplek lah begitu ya, pidananya di mana, kata kayak gitu kan.
Dan saya yakin juga ini juga nggak akan ditahan, katanya kayak gitu. Terus si Topeng bilang kalau pemahamannya seperti itu ya udah, saya ucapkan terima kasih aja. Tetapi kalau misalnya dinilai ini laporan yang tidak penting, tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan surat penyitaan akun Instagram si SS ini, katanya kayak gitu. Dan itu penyitaannya sudah berlaku mulai hari ini, katanya kayak gitu kan. Yang mau saya tanyakan, ini informasi yang dia sampaikan ini benar apa tidak, Mr. J, terkait dengan mengingat proses pelaporannya aja nih, tersangka aja enggak, kok sudah ada surat penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, oke. Proses penyidikan itu, ya kalau itu sudah sampai sidik ya, proses penyidikan itu antara lain adalah penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemblokiran, termasuk itu tadi yang kamu sebutkan, ya kan? Nah, sekarang kalau penyidik sudah melakukan ini, artinya sudah melakukan penyidikan. Kalau penetapan tersangka belum dilakukan, kemudian tahapan penyitaannya sudah dilakukan, artinya penyidik tidak lama lagi juga akan menetapkan tersangkanya. Karena kalau sudah ke tahap penyidikan, tentu saja itu tadi saya sebutkan tadi. Penangkapan, penahanan, ini langkah-langkahnya ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, semua itu ada dalam proses penyidikan. Termasuk diantaranya adalah penetapan tersangkanya. Nah, kalau sudah disidik, ya tentu saja langkah-langkah itu bisa dilanjutkan terhadap kasus apapun, bukan hanya kasus ini saja. Begitu, Kombur. Oke, Mr. J, paham. Ya, paham ya, paham. Kalau saya pribadi, siapa yang laporan duluan itulah saya yang tindak lanjuti. Laporan belakangan kan dampak. Kalau saya, lagi-lagi kalau saya. Ayo, aja meneng. Silakan ditanggapin lagi. Nah, saya mau tahu nih yang Miss Gosip tadi, LP-nya kalau dia sudah pegang ya berarti sudah mau ditangani di mana nggak ada masalah. Nah, setelah LP itu artinya sudah ada tindak pidananya. Itu yang menentukan polisi ya, penyidik ya, Mr. Sia. Iya, penyidik. Jadi kalau belum ada pidananya, belum bisa LP. LP kan di situ kan ada situ siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa pelapornya kan. Jadi dia bisa tertuang. Tapi kalau belum ada itu di situ, ya dilidik dulu, diselidiki dulu. Nah, dalam rangka apa diselidiki itu? Ada nggak sih pidananya? Oh, ada. Kalau sudah ada, siapa pelakunya? Kan begitu, Bu. Siap. Kalau dalam rangka penyelidikan, belum bisa tadi. Penyitaan, belum bisa. Penangkapan, belum bisa. Dalam rangka penyelidikan, belum bisa melakukan itu. Kalau mau melakukan itu, ditingkatkan dulu, baru bisa. Begitu. Pokoknya kita tinggal nunggu ya Bapak kabar kapan Dokter nanti ditahan. Aku udah muak banget. Semoga aja deh nyusul tuh. Harusnya sama ya dengan DRL ya, tidak ada perbedaan. Harusnya sama ya Bapak perlakuannya. Ya, Ya kalau perbuatan dan perlakuan yang sama harusnya sama-sama dilapor di Polda Metro Jaya, itu sama persis itu. Tapi nanti dipindah lagi, Mr. D, kalau nggak sesuai. Kalau dipindah lagi dengan prosedur yang mungkin sesuai prosedurnya ya, mungkin kita tidak tahu.
Karena pada prinsipnya kalau perbuatan itu tadi ya ada undang-undang konsumennya, ada undang-undang kesehatannya, artinya sama persis dong pasal yang dilanggar. Kalau lapornya di Polda Metro Jaya, berarti Polda Metro Jaya nggak bisa menolak dan nggak bisa mengelak. Karena apa? Ada contoh. Mau syarat seperti apa? Contohnya ada kok sudah di dalam, begitu juga perlakuannya misalnya. Tapi kalau di kepolisian yang lain saya tidak tahu ya. Harapan saya lebih tegas dia. Begitu ada LP ya langsung bikin sprint sudah. Begitu sprint surat perintah langsung penangkapan dan sebagainya, langsung penahanan kalau saya begitu. Ini pasti lebih tegas, Mr. G. Iya. Kita ya lihat aja, harus kita pantau bersama-sama sebagai Ya. masyarakat Indonesia. Betul. Saya baru saja mengupload. Ini sebelum live ini saya mengupload video Taruna. Prof Taruna Ikrar Taruna. Yang mengatakan bahwa saya sudah menghimbau dokter. Saya sudah memerintahkan dokter. Kalau dokter tidak mau, ya nanti Bareskrim akan turun. Nah, kata-kata itu saya akan tonjolkan terus itu. Bareskrim turunnya kapan? Ngono loh. Ada video terbaru saya itu saya ambil dari Prof Ikrar Taruna. Coba nanti saya lihat. Bisa Prof. dibaca. Ika, kapan turunnya? Nunggu kita demo, Mr. C. Teman-teman yang punya handphone 2 silakan itu di situ kemudian ditayangkan, maksudnya dinyalain baru dengerin. Itu kata Prof Taruna. Saya up lagi itu. Supaya Prof Taruna ingat bahwa dia pernah ngomong begitu. Bareskrim yang akan turun. Ya, Bareskrim yang akan turun kalau kau juga udah bilang iya, kan begitu. Apalagi kalau sudah ada LP-nya. Wow. Keren nih. Ya Bapak, Prof. Taruna memang pernah bicara begitu. Mungkin saatnya sekarang Bareskrimnya turun ya Bapak. Ketulak dia. Saatnya Bang sekarang. Leon. Makanya saya bilang coba diputar itu supaya Prof Taruna juga dengerin. Halo Bang Leon. Naik dulu Bang Leon. Gitu. Itu ada dari BPOM yang bicara langsung ucapannya Prof Taruna Ikrar. Ikrar Taruna atau Taruna Ikrar itu kah? Ikrar Taruna kayaknya deh. Begitu. Jangan melihat Ikrar Taruna sekarang. Ikrar Taruna 20 tahun yang lalu tuh wah keren tuh. Bagaimana Dokter Janet? Enggak ada keren-kerennya kalau nggak berani nangkap dokter mah. Aku kan bilang 20 tahun yang lalu, bukan. Ikrar Taruna tidak akan menangkap Doktip karena nggak ada kewenangannya untuk menangkap. Tapi minimal dia melakukan tindakan. Nah, Itu tindakan. maksudnya. Hmm, Sekarang itu sebetulnya kalau kita mau memilih pejabat itu harus ada satu kriteria lagi. Jangan takut kalau diramaikan di sosmed. Nah, kita kan sekarang udah banyak zamannya zaman sosmed. Selama benar mau diviralin kek, mau didoxing kek, mau diapa kek, ya demi negara, demi undang-undang ya harus berani. iya, iya. Karena kan yang para pejabat takutin itu, aduh nanti masuk sosmed, aduh ini itu. Makanya kalau bersih nggak usah risih gitu kan. Nah, Ya, paling kata-kata itu bagus tuh. Makanya itu yang kita harus suarakan. Kalau bersih jangan risih. Nggak ada salahnya kalau kita selalu bersuara ini. Betul tuh Bu Fitri. Diulangi lagi tadi Bu Fitri terkait dengan kalau bersih jangan risih. Iya, ya kalau bersih nggak usah risih. Jadi pejabat itu harus tahan baik di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau bersih kenapa harus risih? Biasalah itu kalau kita udah berani mengambil satu jabatan, berani menerima semua resiko kan? Betul, betul. Apalagi kalau demi masyarakat ya laksanakan kan begitu. Iya.
Kebanyakan kan pejabat-pejabat itu begitu. Duh, males lah, nanti rame-rame lah, inilah, itulah. Saya lebih senang dengan siapa namanya itu, gosip itu. Saya itu senang sekali. Kenapa? Karena dia betul-betul masyarakat yang melaporkan. Kalau dokter bertopeng ini beda. Ini beda karena dia ada nuansa kepentingan di situ. Kayak bagi saya itu dia adalah kompetitor. Apa itu kompetitor? Coba teman-teman, nih ada 200 orang, dengerin ini. Asisten saya yang bicara. Kompetitor adalah individu, perusahaan, atau organisasi yang saling bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar, perhatian, atau tujuan yang sama, seringkali dengan menawarkan produk jasa sejenis. Dalam konteks bisnis, mereka adalah pesaing langsung, produk sama, atau tidak langsung, produk pengganti, substitusi, yang menargetkan pelanggan yang sama. Berikut adalah rincian mengenai kompetitor. Sinonim kompetitor: pesaing, rival, dan lawan dalam usaha bidang tertentu. Contoh penggunaan dan jenis kompetitor. 1. Kompetitor langsung menjual produk sejenis. Contoh, Gojek dan Grab, Coca-Cola dan Pepsi. 2. Kompetitor tidak langsung menjual produk berbeda namun memenuhi kebutuhan yang sama. Contoh, bioskop dan Netflix sama-sama hiburan. Dan 3. Kompetitor besar, perusahaan mapan dengan pelanggan setia. Nah, Bu Dokter Cadet, kalau saya dari awal selalu mengatakan bahwa ini adalah kompetitor. Kalau saya mengatakan bahwa ini persaingan bisnis. Pertama, sama-sama dokter, sudah, apalagi. Yang kedua, sama-sama pengusaha. Yang ketiga, sama-sama punya merek. Yang keempat, sama-sama pengusaha skincare. Yang kelima, sama-sama pasarnya adalah perempuan Indonesia. Yang keenam adalah sama-sama berusaha memasarkan dengan cara online. Nggak ada lagi, sudah, titik. Silakan. Yang mau bantah. Ada Pak Haji. Iya, makanya kan si Dedi itu bikin video tentang Prof Taruna yang mengatakan boleh mereview asal tidak ada konflik kepentingan gitu kan. Iya. Nah, itu kan dipotong sama pengertiannya, kan dipotong sama si Dedi, boleh tuh mereview begini. Tapi dia kan tidak mendengar esensinya bahwa tidak ada konflik kepentingan. Nah, kalau sama-sama pengusaha yang sama, ya kan, kalau dia misalnya saya usaha skincare, kemudian saya mereview skincare lain, kan itu namanya ada konflik kepentingan dong. Iya. Ya kan, saya menjatuhkan produk orang lain supaya produk saya lebih saya promosikan, kan intinya begitu tuh. Iya. Itu kan namanya konflik kepentingan. Jadi saya kadang si Dedi itu kadang gimana juga ya gitu. Ya kan tergantung dari kesukaan seseorang. Dia mungkin lagi suka sama mendukung kan. Jadi kalau mendukung ya dengan segala macam cara. Kalau saya pakai logika. Meskipun disampaikan seperti apapun, berlogika saja. Ketika ini sama-sama punya produk dan produknya adalah sama juga untuk wajah para kaum wanita Indonesia, dan sama-sama mereka punya merek, artinya kompetisi. Kalau mereka kompetisi, kemudian ada yang harus dijatuhkan tapi tidak mampu menjatuhkan, ya sudah, itu namanya persaingan yang tidak sehat menggunakan cara pihak ketiga. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa inilah cara dia. Tetapi cara-cara begini ini akan ada balasannya, lihat saja. Dalam tempo yang tidak terlalu lama pasti akan ada. Begitu. Sama banyak contoh yang lain banyak. Kan sekarang udah dibales dengan Miss Gosip, ya kan? Apa perbuatannya itu ditiru persis sama si Miss Gosip, ya kan? Jadi kan tadinya si Miss Gosip udah deket kan sama mereka, ternyata ya sekarang malah menyerang dia gitu kan. Itu kan namanya karma. Iya. Ya.
Karma. Assalamualaikum Pak Haji Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat para bunda dan hostnya Mr. Ji. Semoga semuanya selalu dalam kenikmatan sehat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waalaikumsalam Pak Haji Agus. Iya Pak Ji, ini sedang membahas mengenai proses hukum terkait dengan yang terjadi di dunia pertiktokan Pak Haji Agus. Iya Bang, saya juga mengamati dan bahkan mengikuti proses ini dari awal, cuma untuk bisa